Halo, bersama saya Komarul di sini di channel Auto Liberal, channelnya otomotif. Kalau di video sebelumnya saya selalu mereview untuk mobil terbaru ataupun mobil di bawah 50 juta, mulai dari harga, spesifikasinya, pajak, dan konsumsi BBM-nya, serta kelebihan dan kekurangannya apa. Saya selalu mereview mobil tersebut, dan kali ini tetap berkaitan dengan otomotif. Saya tidak review mobil keluaran terbaru atau mobil yang lainnya. Saya akan berbagi informasi mengenai perbedaan antara mobil diesel dan bensin. Ya, ini bagi kalian yang bingung ini untuk menentukan pilihan antara mobil diesel dan bensin, kira-kira pilih yang mana, ini saya akan review agar kalian nanti tidak kesulitan untuk memilih kendaraan yang Anda impi-impikan. Baik, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang akan mendapatkan informasi seputar otomotif dari channel Auto Liberal, channelnya otomotif. Baik, langsung saja kita lihat ini perbedaan antara mobil bensin dan diesel ini. Yang pertama kita lihat mulai dari harganya. Kira-kira mahal mana ini antara bensin dan diesel? Kita lihat. Ini perbedaan antara harga mobil diesel dan bensin ya. Yang pertama, untuk harga sudah pasti harga mobil diesel lebih mahal dibandingkan mobil bensin, karena material yang digunakan untuk mobil diesel ini lebih kuat, lebih besar, terutama bagian komponen kepala dan blok silindernya ini. Jika tidak menggunakan material yang kuat, mustahil mesin diesel bisa bertahan dengan kompresi yang cukup tinggi ini. Lalu langsung saja kita lihat untuk pajaknya. Nah, untuk pajak mobil bensin dan diesel ini perbedaannya lebih mahal diesel ya, karena kapasitas mesin yang besar. Kebanyakan mobil diesel ini menggunakan cc besar. Nah, lalu kita lihat performa dari mesin diesel dan bensin ini, kira-kira apa perbedaannya. Yang pertama, untuk mesin diesel ini merupakan mobil yang diciptakan lebih dahulu sebelum bensin ya, dengan karakter mesin diesel yang dapat menghasilkan torsi yang tinggi pada RPM rendah, sehingga cocok sekali digunakan pada daerah yang treknya jauh atau yang jalannya rusak. Nah, ini membuat mesin diesel ini menjadi andalan untuk mobil-mobil off-road atau mobil angkutan berat seperti fuso dan bis, serta mobil-mobil yang lain. Dan kelebihan lain pada mobil diesel ini juga dapat dilihat saat terjadi banjir. Saat bagian mesin terkena air, resiko adanya arus pendek hampir nihil, tidak seperti yang kerap terjadi pada mobil bensin ya. Untuk tenaga ini jelas mobil diesel lebih kuat daripada mobil bensin. Lalu kita lihat untuk konsumsi BBM-nya ini antara bensin dan diesel ini. Dilihat dari segi keiritan bahan bakar, mesin diesel terkenal dengan penggunaan bahan bakar yang sangat efisien. Bahan bakar yang minim ternyata dapat diolah menjadi tenaga yang maksimal. Tidak hanya itu, harga solar lebih murah dibanding bensin. Ini jelas untuk diesel memang terkenal lebih irit bahan bakar ketimbang bensin. Nah, lalu kita lihat untuk perbedaan jenis BBM yang digunakan antara bensin dan diesel ini ya. Untuk jenis bahan bakar yang digunakan mobil diesel ialah jenis solar, sedangkan bahan bakar yang digunakan untuk mobil bensin sudah jelas memakai bahan bakar bensin. Dan dalam mesin diesel, udara kompresi lebih dahulu dan bahan bakar disuntikkan karena udara memanas saat kompresi sehingga bahan bakar menyala. Sedangkan mesin yang menggunakan bensin, bahan bakar dicampur dengan udara, kemudian dikompresi dengan piston dan kemudian dinyalakan oleh percikan api dari busi. Nah, ini untuk jenis BBM-nya ya. Lalu kita lihat perbedaan kenyamanan antara mobil bensin
bensin dan diesel ini ya. Mobil diesel umumnya lebih bising dengan getaran mesin yang terasa. Untuk urusan kenyamanan, mobil bensin sedikit lebih baik, dengan catatan mobil yang dibandingkan harus berada di kelas yang sama untuk urusan kenyamanan. Hal yang lebih pengaruh adalah jenis sasis yang dipakai. Nah, itu untuk kenyamanan ini memang hampir ya 90% ini orang bilang bensin lebih halus untuk getaran mesinnya ya. Lalu kita lihat keamanannya ini. Nah, untuk keamanan antara bensin dan diesel, untuk bahan bakar solar biasanya lebih tahan terhadap panas yang tinggi dan api pun tidak akan langsung menyambar. Solar tidak seperti api menyambar bensin. Nah, ini perbedaannya itu pertama. Dan solar tidak menghasilkan uap sebanyak bensin sehingga mengurangi kemungkinan terbakar akibat panas yang tinggi. Risiko adanya percikan api dari uap bahan bakar di mobil diesel yang bekerja itu lebih sedikit. Hal lain, mobil diesel disebut baik dalam hal menerjang banjir karena ruang mesin diesel tidak memiliki banyak listrik atau busi. Itu berlaku untuk mobil diesel zaman dulu ya, dan sekarang ini sudah banyak sistem kelistrikan pada mobil diesel. Dan untuk mobil diesel yang terbaru sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih yang membutuhkan sistem kelistrikan yang mumpuni. Walaupun memang tahan banjir, tapi tetap harus waspada, jangan menerjang banjir karena menganggap mobil diesel lebih kuat, ini juga tidak dianjurkan. Dan usahakan gunakan gigi 1 untuk transmisi manual atau transmisi D1 untuk maticnya ya, untuk saat menerjang banjir. Dan untuk urusan banjir ini mobil bensin lebih rawan ya daripada untuk mobil diesel. Nah, lalu kita lihat perbedaan yang terakhir ini untuk perawatan ini antara mobil bensin dan diesel ini. Ini meskipun sering disebut sebagai mobil yang tangguh, untuk perawatan mobil diesel ini terbilang cukup rumit ya, khususnya untuk mobil-mobil keluaran terbaru ini karena sudah menggunakan mesin yang cukup kompleks. Dan bila mobilnya sudah pakai sistem common rail, dia hanya bisa minum solar bersih atau dalam artian solar dengan kategori Dexy Light, Pertamina Dex, Shell Diesel dan Total Diesel. Serta volume solar di tangki juga harus lebih dari sepertiga. Tujuannya biar tidak terjadi pengembunan di tangki BBM yang menyebabkan penurunan performa. Berbeda dengan diesel, perawatan mobil bensin ini tergolong lebih sederhana, asal kita mematuhi sesuai dengan buku petunjuk ya, untuk servis berkala, lalu membersihkan filter oli, filter bensin dengan oli yang dianjurkan, dan harus rutin di tune up setiap 6.000 km. Nah, itu tadi sekilas informasi untuk perbedaan antara mesin bensin dan diesel. Nah, bagi kalian yang ingin membeli, ini bisa Anda pikirkan matang-matang. Antara kedua mesin ini tetap ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dan mungkin cukup sekian review dari saya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Salam otomotif, sampai jumpa di video berikutnya.